Halo loh, kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi di Boleh. awal pekan ya. Mbak Agi ya, bersama dengan Mbak Agi dan saya nih, Hersu Arif. Dan saya Gibita senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Karena ini hujannya udah terus-menerus nih Mas Hersu nih. Hujan Banyak yang terus bilang. menerus. Kalau masih hujan air aja nggak apa-apa. Kalau yang hujan air mata, hujan kesedihan, nah itu yang kita sedih kemarin ketika gas melon itu nggak bisa diakses oleh publik. Nah itu banyak banjir air mata ya gitu ya. Ya. Nah, sekarang Mhm. situasinya kelihatannya sudah mulai mereda gitu dan tapi bukan berarti kemudian eh, nggak ada persoalan, masih banyak persoalan-persoalan lain yang masih terus mendera bangsa ini. Ya memang kita kelihatannya takdir kita dari satu peristiwa satu persoalan ke persoalan yang lain, dari satu ganti presiden ke presiden yang lain. Tapi sebenarnya ya kerasanya memang dari eranya Jokowi lah yang keras sama publik, kita mesti ngomong begitu ya Mbak Agi ya. Iya, kita harus bicara begitu karena memang ini betul-betul warisan dari Jokowi. Ini warisan berupa sampah dan masalah mendera di awal pemerintahan Prabowo dan saya rasa ini masih akan terus berlangsung sampai dengan 5 tahun yang akan datang karena kita tahu kita harus membayar utang sampai ratusan triliun setiap tahunnya. Belum Ya. itu baru pokok ya, belum berikut bunga, defisit anggaran yang kita untuk menutupinya kita harus berutang lebih banyak lagi Hmm. dan sekarang boncos-boncosan gitu ya efisiensi di sana sini. Hmm. Eh, tapi kita mungkin sekarang ini akan membicarakan soal pengakuan dari Ya, itu pengakuan dosa gitu ya, testimoni dari Opung Luhut gitu ya, yang dulu merupakan tangan kanannya Pak Jokowi ya. Dulu berapa sih? 307 apa berapa jabatannya Mbak? Berapa yang saking banyaknya saya lupa ya. Pokoknya banyak lah jabatannya Opung ya dulu ya. Betul. Mhm. Ada 27 apa ya Mas Oh Ersu ya 27 jabatannya ya. bukan 307 Iya. ya, bukan ya. Karena nambah terus Ya, sih kan ya setiap saat. iya nambah terus. Tapi Betul, betul. sebenarnya itu kalau istilah orang Medan itu Pak Jokowi bukannya terlalu baik dan percaya pada Opung. Tapi itu dia buang badan gitu. Jadi Betul. tugas-tugas kepresidenan harusnya jadi tanggung jawab dia dioper ke Opung. Makanya kan dulu sebenarnya istrinya Opung tuh udah nggak setuju ketika Opung habis sakit Mhm. dari Singapura terus diminta balik lagi ke pemerintahannya karena ya tugasnya eh, terlalu berat di eranya Pak Jokowi. Kalau mungkin kalau sekarang jadi utusan khusus saja kan jadi ya lebih ringan sama ketua Den. Itu banyak anak-anak muda di situlah ya, bukan pengambil kebijakan, dia lebih pada merumuskan gitu ya Mbak Agi. Tapi ya sekarang rupanya mungkin setelah aku renung-renungkan, aku harus rasanya aku harus bikin pengakuan dosa ini kata Opung begitu mungkin. Ya. Ya. Ini menarik Sudah itu sudah ya. merenungkan, nggak baik Ya. juga Jokowi ini sepertinya. Iya. Tak mainnya barang ini kata dia kan gitu ya. Oke. Bongkar saja ini. Iya iya iya. Oke. Ya, jadi Opung mulai mengakui bahwa 500 triliun bantuan ya bansos tuh banyak yang cuman separuhnya yang efektif yang Mbak Agi gitu ya katanya. Mhm. Iya, Ya. Ya. dikatakan itu dan pengakuan itu ditulis di akun Instagram dari Hmm. Luhut Binsar Panjaitan. Jadi ini bisa dikatakan resmi begitu ya, pengakuan secara Hmm. resmi. Secara dulu Pak Luhut ini kan menjadi Menko Hmm. Marinvest dan kemudian sekarang pun ketika dia membuat pengakuan ini dan membongkar masalah ini, dia pun juga jabatannya sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional. Hmm. Ini menjadi semacam ya think tank begitu ya sebetulnya memberikan saran-saran begitu nasihat kepada presiden begitu kan dan juga sebagai utusan khusus juga kan ya Mas Hersu. Jadi merangkaplah ini eh, Pak Luhut ini dan semuanya dalam bidang ekonomi. Jadi saya rasa kedudukannya yang dulu sampai dengan sekarang begitu masih sama-sama di pemerintahan. Makanya banyak juga yang mengatakan ini Luhut mau cuci tangan atau gimana nih? Kan dulu kan Ya. kalau dia paham, apalagi berlangsung 5 tahun, apakah baru diketahui sekarang? Nah, selama 5 tahun itu tentunya tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga itu selama itu berlangsung kan pasti selalu ada jika sebelumnya itu tidak efektif, tidak efisien, maka akan ada revisi di tahun-tahun berikutnya. Nah, apakah itu sengaja disembunyikan dan baru dibongkar sekarang karena dulu dia masih menjadi bagian dari pemerintahan Jokowi atau bagaimana? Atau sekarang bahkan ada juga yang mengatakan sedang cari muka begitu Mas Herzog. Nah, mungkin kita bisa membedah nih kira-kira apa nih maksud dari Pak Luhut membongkar hal ini. Ya, tapi ya jabatannya itu penasihat khusus atau utusan khusus sih? Saya bingung jadinya karena terlalu banyak.
Iya. jabatannya. Apa ya? Mhm. Penasihat khusus kalau nggak salah, yang utusan khusus. Penasehat khusus mungkin ya Ya, Mas Heru. ya. Coba kita googling dulu ya. Iya, iya. Jabatannya itu sebetulnya Ya, apa begitu kalau ininya. utusan khusus kan ini kan kelasnya kelas Miftah, kelasnya Raffi Ahmad gitu. Walaupun yang selevel karena seperti Anda bolak-balik sampaikan kan fasilitasnya juga sama nih dengan Iya, para menteri betul. pejabat tinggi, mobilnya aja kan juga RI kecil ya Hmm. hitungannya ya kayak si Raffi itu RI 36. Kemarin ribut-ribut lagi RI 2 berapa 24 ya dua dua berapa 23 atau 24 24 yang kemarin lewat jalur busway ya. Lagi-lagi begitu, Mm, betul. Mhm. ya. Ya ini saya sudah Hmm. googling Mas Heru. Rupanya saat dilantik Luhut dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi dan juga sebagai khusus apa ini penasihat Nah, khusus penasihat Presiden khusus bidang ya. digitalisasi, Nah, ya, itu yang nggak nyambung kan saya pernah dan teknologi singgung. pemerintahan. Iya, Pak Luhut ini kan usianya lebih tua dari saya, ya gitu. Saya aja termasuk kolonial, generasi kolonial yang saja, Pak, kok tiba-tiba Pak Luhut yang jadi penasihat khusus urusan digital, ya pasti salah nasihatnya gitu. Semua sehebat-hebatnya timnya Pak Luhut, kemampuan kita terbatas lah. Kita ini memang beda generasi. Jadi disebut oleh anak-anak sekarang kita itu alien ya sebenarnya Mbak ya kalau dalam soal digital itu kan gitu ya. Jadi bukan native digital, tapi kita Ya, alien, betul. imigran digital lah kita gitu ya menyebutnya ya. Masih mending kalau imigran digital banyak yang betul-betul dia cuma pindah aja ke dunia. Kan imigran tuh pindah satu tempat gitu. Dan kemudian mereka mencoba lakukan adaptasi. Kalau ini nggak pindah dan tidak beradaptasi, terlalu banyak orang-orang tua. Oh, termasuk saya aja kan kadang-kadang sering kebingungan kalau urusannya dengan yang dengan teknologi gitu ya. Lah kok diserahkan ke Pak Luhut, kenapa nggak dipilih yang lebih muda gitu, yang memang ahli pakar eh, digital gitu itu baru nyambung kan gitu. Oke lah, tapi kita balik lagi ke topik yang ini itu satu topik yang saya kira kita akan bahas. Topik kedua soal IKN ya pasti ya Mbak Agi yang sekarang itu makin ramai ya kontroversinya soal anggarannya diblokir atau tidak diblokir. Tapi saya sebelum itu selingan sedikit, saya bingung-bingung ketika kemarin tuh membaca sebuah survei dikatakan bahwa Pak Menteri PU itu salah satu yang masuk 10 besar kepuasannya kepuasannya tertinggi gitu ya Pak Menteri PU-nya ya. Saya bingung karena Mbak Agi kan kemarin juga menyampaikan dia ini ngaku bahwa anggarannya itu diblokir oleh Menteri Keuangan. Nah kalau anggarannya diblokir terus kok orang bisa puas itu kan mohon maaf ya itu kan kayak onani ya jadinya memuaskan diri sendiri dong orang rakyatnya itu. Jadinya emang dia belum kerja kok udah dibilang puas gitu. Iya ya, ini akhirnya orang yang disurvei begitu ya, itu Hmm. melihatnya sekarang apa sebelumnya gitu kan kita juga bertanya-tanya. Saya juga lihat ini melihat kinerja yang bersangkutan Pak Menteri PU Pak Dodi Anggodo ini ketika dia masih menjadi bawahan dari Basuki ataukah ketika dia sudah sekarang menjadi menteri begitu. Tapi kan kalau survei kan biasanya ada kisi-kisinya begitu. Anda Hmm. ditanya ini dengan Hmm. kriteria begini-begini begitu. Hmm. Nah, Hmm. kalau yang sekarang ini jelas-jelas Pak Dodi sendiri juga mengatakan bahwa dia bagaimana mau bekerja sementara anggarannya saja masih diblokir. Terus Iya. kemudian dari 110 triliun anggaran itu sekitar delapan puluh delapan satu puluh triliun ya dia delapan puluh. dipangkas ya. Jadi ya, jadi ada 80 yang harus dipangkas dan itu nilainya 81 triliun. Hmm. Dan sisanya itu ya kemudian hanya untuk maintenance apa nggak Hmm. bisa untuk proyek yang baru Iya, begitu iya, Mas iya. Heru. Nah, kalau dia terus kemudian rakyat puas terhadap orang yang belum bekerja, yang nggak punya anggaran, hebat benar kalau kalau saya usul pada Pak Prabowo, jangan dia no, jangan dikasih anggaran sama sekali orang nggak kerja aja udah puas, ngapain dikasih anggaran lagi itu ya. Iya, Makin ya ini lucu yang ini perlu ya. dipertanyakan lembaga surveinya juga sih ya. Hmm, hmm, Ini bagaimana dia menjalankan survei tersebut, begitu kan Mas Herso? hmm. Karena hasil dari survei itu kan mencerminkan kinerja dari si Hmm. lembaga survei itu juga. Iya, dan ada juga Menteri eh, PPA ya kalau Perlindungan Perempuan dan Anak-anak ya. Perempuan dan anak. Saya namanya aja Mhm. nggak pernah inget. Ya, jujur saya nggak pernah baca beritanya. Kan gini, Ya, asumsinya bagaimana mungkin orang ini bisa di publik puas? Karena gini, puas itu kan secara menyeluruh artinya programnya itu menyentuh betul. rakyat itu gitu ya. Dan kan namanya survei kan pasti samplingnya dia di apa tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Gimana ya Iya. dia kalau anggaran dia juga sangat terbatas, terus ruang lingkupnya kerjanya terbatas, kemudian muncul di media saja nggak pernah nih. Tolong dikoreksi saya kalau saya salah. Saya relatif nggak baca-baca media nggak pernah
nggak pernah dengar namanya. Dia termasuk yang ikut puas juga loh, rakyat kita. Saya cuma mikir, Rakyat merasa puas. iya yang saya pikir, apa yang terjadi pada rakyat gue ya ini ya. Iya, Kan kalau gitu. kalau yang untuk PPA ini, Mas Hersu, saya melihat kemunculannya mungkin di publik itu malah lebih sering sebetulnya. Tapi ini Dibandingin, pada kasus ya, pada kasus. Jadi bukan pada oh, kinerja, sebelah misalnya kinerja ya. karena Hmm. ya bukan pada kinerja. Jadi ini terangkat oleh kasus. Jadi misalnya dengan kasus em, apa yang ada di Lombok, Mas Hersu. Jadi Hmm. di sana ada seorang disabilitas yang kemudian dia melakukan perbuatan, ya memperkosa lah, gitu Oh ya iya iya. beberapa wanita dan kemudian Hmm. Hmm. eh, dia ini apa namanya kemudian ya melakukan pendekatan terus kemudian apa untuk trauma mengobati traumanya Hmm. kemudian memberikan fasilitas perlindungan pendampingan apa dan sebagainya dan itu Hmm. dilakukan oleh eh, Kementerian PPA di Hmm. sana tentunya mungkin kalau di daerah dinasnya mungkin ya semacam Iya, itu jadi artinya jadi kepuasannya di Lombok dong ya, yang di NTB dong puasnya harusnya ya. betul, dan kemudian juga banyak lagi kasus-kasus memang belakangan ini. Jadi ini by peristiwa begitu ya, by Hmm. accident. Jadi Bukan baik kinerja. Hmm. bukan by kinerja. Jadi ketika terjadi peristiwa dan kita memang tahu banyak sekali peristiwa di mana ada KDRT, dan itu dilakukan pendampingan oleh apa Kementerian PPA tersebut. Dari situlah kemudian di berbagai berita itu kan memang ya berita-berita seperti itu lebih disukai daripada berita politik seperti kita, Mas Hersu. Jadi Oh, kalau saya oke. lihat penontonnya untuk kasus-kasus seperti itu selalu banyak sekali. Walaupun akhirnya semua media kan memblow up itu ya, dan itu penontonnya selalu besar. Dan disitulah kemudian nama PPA ini muncul. Dan Menteri Ya, ya, PPA ya. sendiri juga kita tahu ya sebagai salah satu menteri yang ini nggak ada hubungannya sih, tapi sebagai salah satu menteri yang terkaya lah begitu ya. Dia Oh ini, ya. oh ya, salah satu menteri yang dibandingkan dengan yang lain gitu. Hmm. Jadi eh, kalau Pengusaha mungkin juga ini ya. iya betul Mas, bagi sebagian kalangan mungkin ini ya. Paham tentang dirinya. Tapi kalau saya sendiri sama seperti Mas Irsu, memang Hmm. tidak terlalu paham atas kinerja Mungkin dari. mungkin ditanyanya ini kayak Tukul pertanyaannya. Puas, puas, puas. Ah, begitu. Oke lah, Iya, jangan terlalu panjang-panjang deh, kita nggak, itu berita nggak penting sebenarnya, tapi cuman iya. kadang-kadang kita bikin heran karena tadi ya Mbak Agi nyinggung IKN ya, jadi saya jadi teringat ini kan dia yang ngomongin blokir anggaran, tapi kok masuk nggak ada anggarannya, tapi bikin bikin puas. Kita usulkan sekalian kepada Pak Prabowo, jangan kasih anggaran, nanti terlalu puas rakyat kita kan bahaya. Iya, iya. Yuk kita kembali kepada Pak Luhut nih. Jadi ini Pak Hmm. Luhut mulai buka-bukaan. Eh, Sepertinya ini memang soal apa ya Mas Irsu, kalau kemarin pada saat Jokowi ini yang dimaksud ini 500 triliun ini dia Hmm. katakan kan selama 5 tahun terakhir. Nah, Hmm. 500 triliun ini apakah mengacu kepada anggaran yang terakhir? Karena kita tahu untuk Perlinsos, perlindungan sosial yang kemudian dikatakan itu digunakan Jokowi, antara lain adalah untuk Pilpres juga, Ya. begitu ya. Itu kan sebesar 497 triliun kalau tidak salah ya, naik 20 triliun dari anggaran tahun 2023. Ini kita bicarakan anggaran tahun 2024. Nah, dari situ semua kan ini yang kemudian banyak sekali dipersoalkan karena orang juga menanyakan itu data ketika itu dia bekerja dengan Bappenas ya, Badan Pangan Nasional. Ini saya jadi ingat nih, kepala Bappenas kemana nih sekarang setelah Jokowi lengser gitu karena sepertinya yang belakangan ini muncul malah justru Kementerian Pangan, Kemenko Pangan seperti Zulhas gitu kan, terus kemudian juga Kementan gitu, Menteri Pertanian ini nggak muncul nih Bappenas ini. Ya, Nah, atau ketika badan, itu badan ini gizi adalah malah yang muncul, badan gizi. malah Badan Gizi. Betul, itu nanti akan menjadi kementerian yang dengan dana yang jumbo luar biasa Kementerian ya karena Sultan ya Mbak ya katanya ya. Kementerian Sultan Lembaga ini gitu. bukan bukan kementerian, lembaga ini, lembaga ya. Ya, ya lembaga betul badan begitu ya. Hmm. Nah, kita kembali ke ini apa namanya pengakuan dari Luhut ini. Nah, kemungkinan besar sih kalau saya melihat walaupun karena dia di narasinya itu tidak menjelaskan ya Mas Hersu. Ini bukan 500 triliun selama 5 tahun, tapi dia menjelaskan mengenai yang terakhir yang 497 triliun itu memang seringkali orang membulatkannya menjadi 500 triliun. Pengamat juga begitu seringkali mengatakan itu yang terakhir tuh apa Perlinsos perlindungan sosial yang dikerjakan oleh Jokowi itu bagi-bagi sembako kemana-mana itu kan mencapai hampir 500 triliun. Saya rasa itu karena memang tidak dijelaskan itu dana yang mana. Karena kalau disebutkan itu adalah dana bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial
itu kan lain lagi begitu. Hmm. Karena dia di sana berdasarkan basisnya ada data-data yang terus diperbarui begitu. Memang pada saat dulu Juliari Batubara ya yang kemudian tersandung kasus korupsi itu masih dananya itu masih banyak sekali yang dana apa kita namakan busuk lah dananya begitu. Jadi orang mati masih dicantumkan, terus kemudian ada bukan dana ya, data orang mati masih dicantumkan, terus kemudian ada nama double apalah dan sebagainya begitu. Orang-orang yang kaya hanya karena kedekatan apa dan sebagainya itu kemudian naik, tapi mereka yang miskin ini malah tidak mendapatkan bansos begitu kan. Tapi di masa Bu Risma saya lihat itu menjadi lebih baik. Mungkin kalau saya lihat kinerja Bu Risma yang terakhir yang baik itu adalah menyaring data-data tersebut. Jadi dan kemudian Bu Risma juga hanya untuk bansos itu kan hanya Ya. megang berapa triliun Mas Hersu. Ya kan diambil alih kan udah waktu itu karena Iya, sudah pecah diambil kongsi alih oleh Jokowi. pecah kongsi Betul. antara Jokowi dengan Ibu Mega kan gitu. Betul, betul. Dan bahkan Bu Risma bahkan pernah kan mengatakan dia tidak merasa nyaman di kabinet begitu kan. Hmm. Karena seperti misalnya ya perlakuannya itu tidak nyaman lagi dengan lingkungan para menteri sesama rekannya di kabinet ketika itu dia mengatakan demikian karena pecah kongsi antara Ibu Megawati dan juga Jokowi ketika itu. Nah, ini mungkin kita bisa lihat apa sih yang dikatakan Luhut. Ini sedikit saja ya kita buka di sini. Luhut mengatakan selama 5 tahun terakhir saya melihat sendiri bagaimana efektivitas program perlindungan sosial menghadapi tantangan besar dari total 500 triliun anggaran bansos. Hanya separuh yang benar-benar sampai ke tangan yang berhak. Data ganda, penerima yang tidak memenuhi syarat, hingga mereka yang bahkan tidak memiliki NIK menjadi kendala utama. Dalam rangka pembenahan dan perbaikan dalam penyaluran bansos, hari ini saya berdiskusi dengan PLT Kepala BPS RI. Saya sampaikan bahwa pemerintah tengah melakukan transformasi besar melalui digitalisasi bansos. Nah, ini hubungannya dengan Hmm. penasehat khusus Hmm. digital itu tadi ya. Memastikan bahwa setiap bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat manfaat. Itu bla bla bisa teman-teman lihat sendiri nanti di Instagram dari Pak Luhut beberapa hari yang lalu, mungkin sekitar 3 hari yang lalu ya. Jadi di sini kompetensi Pak Luhut gitu atau hubungannya Pak Luhut dengan ini adalah karena dia akan melakukan digitalisasi. Tapi Hmm. alasannya adalah itu mengungkap yaitu tidak efisien atau tidak tepat sasarannya bansos. Nah, sementara ini terjadi di mana? Apakah di Perlinsos yang digunakan Pak Jokowi ataukah di bansosnya Ibu Risma dan Menteri Sosial yang sebelumnya ini tidak disebutkan begitu Mas Erso. Hmm. Ya. Tapi ya tetap aja ini sebuah hal yang mengejutkan ya karena selama ini kan orang kemudian bukan hanya mencurigai, banyak sekali pengamat yang menyebutkan bahwa selama ini memang instrumennya digunakan seperti itu ya namanya. Tapi kalau kemudian digunakan untuk dana-dana politik ya pasti nggak tepat sasaran karena itu karena target-targetnya pasti berbeda dengan target kalau kita memberikan perlindungan pada publik secara menyeluruh ya. Ini kan ada kepentingan politik. Dan ini menurut saya nggak cukup hanya di soal itu harus juga diselidiki apakah ada persoalan hukumnya di situ karena kan ini dana gede loh dan kita ingat seperti Anda tadi menyebut zamannya eranya Juliari Batubara dari Mensos kan dia juga terbelit kasus ini dan banyak sekali sebenarnya apalagi ini politisi PDIP sebenarnya yang banyak terlibat di kasus itu dan beberapa waktu yang lalu juga sudah dilakukan penggeledahan-penggeledahan kan di rumah sejumlah anggota DPR PDIP. Jadi dalam kasus ini menurut saya juga mestinya KPK juga bergerak ini data yang dari Pak Luhut itu. Jadi mesti dicek di mana kebocorannya, mengapa sampai terjadi separuh dari sekitar 500 triliun itu nggak sampai. Itu gede banget kan Mbak Agi. Besar sekali. Jadi sekarang ini kita justru menanyakan, kalau Pak Luhut saja sudah mengungkapkan hal tersebut, apa KPK ini nggak gercep begitu? Mm-mm. Ya, KPK menunggu laporan. Laporan dari mana lagi? Ini sudah terpublikasi. Bahkan ini orang dari pemerintah, tangan kanan dari Pak Prabowo begitu kan. Dulu tangan kanan Jokowi, sekarang menjadi tangan kanan Prabowo. Dan dia menyatakan secara terbuka itu ada yang tidak tepat sasaran. Artinya di situ bisa jadi ada KKN, di situ bisa jadi ada suap, di situ bisa jadi ada korupsi dan sebagainya. Jadi yang mana gitu kan? Ini harusnya KPK itu harus sudah gercep Mas Hersu kalau yang seperti ini. Kita melihat kok ini tenang-tenang saja begitu ya, nggak ada. Terus kemudian ketika sudah rame di media, KPK memberikan tanggapannya begitu, atau paling tidak segera menemui Pak Luhut begitu sehingga bisa mendapatkan apa namanya, mendapatkan data-data tersebut lebih lanjut dari Pak Luhut. Dan kalau kita melihat memang
Dan ini tidak terlepas dari kebijakan Jokowi ya Mas Hersu. Hmm. Seperti tadi misalnya dikatakan ini ada data data ganda begitu kan. Terus kemudian juga berbagai macam lah di situ segala macam tadi seperti yang sudah kita sebutkan. Dan kita dulu pun bertanya-tanya ketika Pak Jokowi pada saat Pilpres, kemudian di situ ada banyak sekali bertebaran sampai sekarang pun kalau kita cari mudah sekali itu di internet ya. Pak Jokowi memberikan bantuan bansos tersebut kepada misalnya dan sebagian besar itu yang terdokumentasi adalah di Jawa Tengah. Ketika dia berhadapan dengan ratusan orang misalnya atau bahkan ribuan orang, dia memberikan bantuan. Apakah orang-orang itu dimobilisasi begitu saja ataukah itu berdasarkan data dari Bansos, dari Iya. Kemensos, ya Hmm. kan? Ketika Hmm. ditanyakan kepada Ibu Risma ketika itu Ibu Risma mengatakan, "Ya saya tidak tahu begitu karena dia juga tidak diminta data oleh Bappenas gitu gitu." Itu kan datanya dikatakan itu data dari Badan Pangan Nasional begitu. Nah, itu berdasarkan data dari BPS ataukah berdasarkan data dari Kemensos. Ini kan macam-macam datanya Mas Hersu. Seperti misalnya kalau untuk bansos itu ada bansos yang berupa BLT, bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai ini pun juga bermacam-macam. Ada bantuan langsung tunai yang untuk keperluan anak orang miskin yang untuk bantuan untuk sekolah. Kemudian ada yang bantuan untuk ibu hamil yang ini berasal dari kalangan orang miskin juga. Kemudian ada bantuan yang berupa beras 10 kilogram yang diberikan selama berapa kali. Kemudian ada banyak sekali bantuan jenis-jenis bantuannya itu. Nah, ini bantuan yang mana yang diambil kan ketika itu menjadi pertanyaan, tapi tidak ada yang berani. Semuanya takut kepada Jokowi begitu kan dan takut kepada instansi-instansi yang melindungi Jokowi dan berperan banyak dalam hal itu misalnya adalah kepolisian karena kita tahu itu sudah sangat-sangat terbuka bahwa kepolisian ketika itu digunakan sebagai alat untuk Jokowi untuk antara lain mengamankan bansos terus kemudian menakut-nakuti melakukan intimidasi walaupun selalu disebut oknum-oknum kita tahu itu tidak oknum karena kalau oknum itu kan hanya pencilan begitu ya satu orang melakukan kegiatan yang seharusnya tidak Hmm. dibolehkan gitu secara hukum. Tapi kalau yang kita tahu kemarin itu tuh kan bahkan terbuka di sidang MK itu berlangsung secara sistematis dari atas sampai ke bawah, Hmm. dari bawah laporan ke atas seperti itu. Jadi dalam hal ini kita kalau sudah terbuka oleh Luhut seperti ini seharusnya bahkan Ya. Jokowi dan juga kroninya Bappenas apa dan sebagainya itu semua diperiksa semuanya satu paket karena akibat dari itu tidak tepat sasaran harusnya bansos itu membuat orang lebih sejahtera anak-anaknya disekolahkan selama 5 tahun ada yang sudah lulus SMP lulus SMA mereka bekerja dan sebagainya seharusnya sekarang kehidupan menjadi lebih baik tapi ternyata sekian triliun dan tidak memberikan apa-apa karena apa? Karena ada hanya sporadis saja dikasih bantuan 10 kilogram habislah saat itu nggak ada bekasnya dikasih uang sekian sekian, sekian habis saja begitu karena tidak tepat sasaran itu tadi begitu Iya, ya targetnya sih elektoral, Mbak. Ada iya hasilnya kan itu elektoral tadi itu betul parah kan kalau itu. disalahgunakan. Ya, ya. Mhm. Oke. Kita pindah ke topik berikutnya ya, soal IKN ya, Mbak Agi ya. Ini rame juga ya soal IKN saling bantah membantah gitu ya dan kemudian sekarang akhirnya Pak ini akan bertanya langsung kepada Pak ini ya kepada Ibu Sri Mulyani ya Pak Basuki ya gitu ya. Prosedurnya apakah IKN bisa langsung bertanya dulu atau harusnya dia lewat Menteri PU nih kudunya gitu. Iya, ini kemarin kan baru saja tanggal berapa tanggal 4 atau tanggal 5 Februari ini Pak Basuki mengatakan bahwa akan menyurati Ibu Hmm. Menkyu yaitu Sri Mulyani begitu bahwa anggaran IKN itu jangan termasuk yang diblokir begitu. Blokir aja Bu, ngapain? Orang rakyat lagi susah kok dipakai untuk bangunnya enggak. Hmm, iya, dan ini cukup mengherankan ya. Mungkin karena mereka ini kan orang yang sangat dekat sebetulnya. Ini adalah orang-orang di lingkaran, di circle-nya Jokowi. Jadi di dalam kabinet itu kan ada yang memang dia menjadi anggota kabinet tapi tidak menjadi inner circle-nya Jokowi. Hmm. Kalau ini kan Basuki, Sri Mulyani, ini kan Suka main pada band masa bareng ini, iya Mbak. mereka main Hmm. bareng dalam mengatur anggaran begitu. Oh, Nah bukan sekarang main dia band juga kan, Mbak Ibu Sri Mulyani jadi main band di penyanyinya. LXU Band. Ya, ya. Mm-mm. Pak Jadi Basuki jadi sangat-sangat main drumnya kan gitu kan? Ya. betul. Hmm. Jadi ya di sini kalau kalau kita melihat ya Pak Basuki ini apa nggak tahu kalau Ibu Sri Mulyani itu sekarang ada di bawah langsung Pak Prabowo.
Jadi Mm-mm. bukan di bawah Menko kan Mas Hersu. Mm-mm. Kalau seandainya dia menyurati begitu, apakah tidak dia bertanya langsung kepada Pak Prabowo secara hierarki ini Pak Prabowo di bawahnya langsung Ibu Sri Mulyani, baru ke bawahnya itu ada menteri-menteri begitu kan, ada Menko di situ. Kita Mm. ada berapa Menko sekarang? Ada Menko, baru kemudian ada di bawah. Saya Menko rasa 7 IKN Mbak ada. Menkonya aja ada ada 7. 7 ya. Untuk Bayangkan. IKN ini mungkin masuk ke dalam Menko, masuk ke Infrastruktur dalam itu di bawah infrastruktur ya di Agus bawahnya Harimurti. AHY. Iya, tapi yang jelas anggarannya kan di Kementerian PU kan gitu. Betul, betul begitu. Saya rasa ini ya ini hanya sekedar apa Jokowi Basuki memperlihatkan bahwa dia masih setia kepada IKN begitu ya. Setia kepada Mm-mm. IKN artinya setia kepada Jokowi juga. Mm-mm. Dan kemudian juga memperlihatkan bahwa dia bekerja begitu kan. Sama seperti Menteri PU, nggak ada anggaran tapi kan tetap harus kerja Mas Hersu. Tapi kan Dan puas, rakyat kan puas ya, oh gitu. ya puas ya. Iya. Oke. Ya Pak Jadi Basuki ini kan orang yang bertanggung jawab yang menghabiskan anggaran di KAN dari APBN yang 80 yang betul. sekarang sudah berapa itu nilainya di sana? Sudah 90 triliun lebih ya yang sudah masuk ke IKN ya. Saya lupa angka persisnya. Tapi pokoknya Pak Iya. Basuki, nah padahal ini juga banyak yang mulai menyerukan diaudit loh itu soal duit yang masuk ke IKN tuh. Jangan-jangan banyak permainan gitu. Nah makanya saya heran juga kok Pak Basuki masih mau ya gitu ditunjuk jadi kepala otorita IKN kan gitu. Apalagi yang dicari Pak Basuki atau saya mikir, pasti Pak Basuki banyak persoalan juga itu di IKN. Jadi ketika di kesempatan beliau masih bisa ngulur-ngulur waktu lah. Tapi coba kalau diaudit oleh BPK gitu ya, pasti ditemukan banyak sekali kasus itu di banyak banyak bukan kasus ya, apa temuan istilahnya ya kalau di BPK ya. Betul. Mhm, iya, betul Mas Hersu. Jadi itulah yang banyak diserukan juga oleh netizen begitu. Ini benar nih, Basuki tenang-tenang aja begitu ya. Hmm. Karena memang buzzer dari Jokowi ini juga mengglorifikasi Basuki sebagai orang yang bersih, taunya kerja-kerja aja begitu kan. Hmm. Nggak Hmm. nggak ngurusin duit. Lah gimana nggak ngurusin duit? Itu duit segitu banyak. Itu dipakai PUPR ya, selain untuk IKN kan juga untuk yang lain-lain Mas Hersu, untuk untuk proyek strategis nasional itu berapa, dan kemudian banyak sekali proyek strategis nasional yang kita tahu akhirnya sekarang mangkrak, tidak Hmm. terpakai. Nah, itu studinya bagaimana, analisanya, Hmm. AMDAL-nya, dan kelayakannya sebelumnya, bahwa itu secara apa materi itu layak, secara sosial itu layak dan berguna bagi masyarakat setempat, bisa dioperasikan apa dan sebagainya, tidak Ya, membebani nanti untuk pemeliharaannya dan sebagainya, harusnya kan masuk ke iya. dalam studi awal begitu. Jadi di sini soal IKN nih yang rame nih Mas Hersu ya. Ketika anggaran IKN ini kemudian diblokir oleh Sri Mulyani, yang kabarnya Sri Mulyani juga kaget karena bukan dia yang mengerjakan pemblokiran tersebut, jadi langsung Oh. diperintahkan oleh Prabowo begitu kan. Hmm. Nah, di sini Jokowi kan kemarin ketika ditanya dia mengatakan saya jangan disangkut pautkan gitu kan, Jokowi soal anggaran IKN diblokir misalnya dari Kompas nih ya, urusan pemerintah saya jangan ditarik-tarik katanya seperti itu. Ini Yang kok aneh pernyataan benar. Jokowi, Nah, padahal sebelumnya dia mengatakan bahwa akan terus mengawal IKN meskipun iya. sudah tak jadi presiden, akan terus datang ke IKN walaupun nanti Mm-mm. sudah lengser. Kemudian Basuki juga mengatakan terus berkonsultasi dengan Jokowi, begitu kan, sebagai dia sebagai founder, sebagai pencetus IKN dan sebagainya. Jadi walaupun sudah tidak menjabat presiden, akan terus lapor dan Mm-mm. berkonsultasi dengan Jokowi. Itu kan yang dikatakan oleh oleh Basuki ketika dia ditunjuk sebagai kepala OIKN begitu. Tapi Iya, iya. sekarang kok Jokowi cuci tangan begitu? Dan Ada lagi Basuki yang kan lucu. selalu berkonsultasi katanya ya, gitu ya dengan Pak Betul. Jokowi ya. Betul Ya. Mas Ertu. Ada lagi yang lucu, ini pernyataan dari Bahlil nih. Dia mengatakan anggaran diblokir oleh Sri Mulyani. Bahlil dia mengatakan ibu kota akan tetap pindah ke IKN pada 2028. Ya, Hmm. kita tahu ini adalah orang yang kepada Pak Prabowo salaman biasa saja, tapi kepada Gibran anak Jokowi itu cium tangan gitu. Ini kan orang titipan dari Jokowi juga begitu. Dan ini ditulis oleh netizen begitu. Kemarin ngurusin gas melon aja amburadul, gimana mau memastikan IKN jadi ibu kota? Ngapain dia ngurus-ngurusin ibu kota begitu? Ini lucu juga sih Bahlil. Jadi Iya. ini IKN ini rame. Mas Irsu ada lagi ya. Ada lagi ini soal IKN The Smart City itu surga bagi tanaman liar dan angsa peliharaan. Jadi, jadi kita kalau ngomongin IKN nggak ada habisnya. Jadi ceritanya,
Hmm. ada apa namanya, ada video begitu ya yang memperlihatkan itu angsa lagi makan di rerumputan, tapi rerumpat itu yang becek gitulah ya, rumput-rumputnya. Ya angsa ini kan memang senang mencari cacing apa Hmm. makhluk hidup di tanah begitu sebagai makanannya. Tapi ketika kemudian itu masih posisi zoom in gitu angle-nya. Ketika kemudian di zoom out terlihatlah ternyata itu tidak jauh dari Istana Garuda, Hmm. dari Istana IKN tersebut yang Hmm. berupa apa patung Garuda raksasa tersebut. Hmm. Nah, Hmm. ini memang ramai sekali. Itu ditulis, kemudian diupload di banyak Instagram ya Mas Heris. Itu tadi ditayangkannya di YouTube, di short, tapi kemudian di re-upload atau di-upload ulang itu oleh banyak akun dan di situ disebut sebagai IKB atau Ibu Kota Bebek. Ya, ini nakal-nakal banget ini netizen Iya, ini. iya, iya. Nah, ketika diunggah, awalnya ini dari Panianto, Panianto ide begitu ya. Kemudian diunggah lagi oleh yang lain. Eh, di situ disebutnya IKN setelah dikuasai oleh bebek, katanya begitu. Terus unggahan itu ditonton oleh 900.000 kali, itu sudah berapa hari yang lalu ya. Mungkin sekarang sudah banyak, lebih banyak lagi. Puluhan ribu like begitu kan. Dan banyak sekali di situ komentar-komentar yang komentar-komentar usil seperti ini misalnya. Itu ternak Mulyono. Jadi bebek ini kan juga ternak ya. Di situ Iya, angsa lah. Ini sebenarnya bebek atau angsa nih bentuknya seperti itu. Dan kemudian asik ada candi baru nih katanya. Gue bayangin Gibran di IKN sambil dikejar soang katanya. Dan potong bebek angsa-angsa di IKN ngomong demi bangsa padahal KKN. Oh ya ini ampun. ini apa ya, sindirannya ini tajam betul begitu. Karena memang orang sudah mungkin sudah muak ya Mas Sersu dengan keadaan di mana-mana PHK, eh, Iya. apa namanya, kemarin saya beli ini saya pribadi nih ya, saya cerita. Kemarin saya beli risol kepada seorang teman dan saya tahu ini ya dia pendukung Jokowi sebetulnya, keluarganya, dan dia bercerita bahwa Mbak, ini nggak lama lagi risolnya akan naik. Padahal ini risol premium yang harganya juga sudah di atas rata-rata. Ini akan naik karena semua bahan naik. Semua, dia bilang. Jadi Hmm. dari mulai keju, dari mulai lada Ya hitamnya, dari betul. mulai telurnya, dan sebagainya. Saya prihatin Mas Hersu, karena dalam keadaan seperti ini tidak perlu naik saja, orang sudah mikir-mikir untuk membeli snack gitu ya di luar makanan, di luar kebutuhan pokok. Apalagi nanti kalau harga harus naik. Sementara UKM-UKM yang berbisnis mau nggak mau menaikkan karena harganya sudah, harga bahan dasarnya sudah naik. Dan ini dialami oleh banyak sekali UKM-UKM kita. Jadi yang katanya UKM itu akan ditumbuh kembangkan, yang akan naik, akan levelnya akan ditingkatkan, tapi sekarang malah boncos-boncosan. Ya, oke. Tapi saya ada saran sih Mbak Agi. Sebaiknya kalau Mhm. Pak Jokowi nggak pernah datang ke IKN, Pak SBY deh gantian datang ke IKN gitu. Supaya kan Terus gantian diposting gitu ya. iya diposting sambil Pak SBY jalan termangu-mangu. Saya prihatin. Gitu aja cukup. Kesananya berikut bawa ini media. Jadi media Iya. dikabari, media ngumpul di sana begitu Iya. ya. Nggak harus Ya. media, kalau sekarang di media sosial juga pasti akan dimuat oleh banyak media dan kemudian dijajarkan dengan fotonya Pak Jokowi waktu datang ke Hambalang gitu. Terus kata Luar ada biasa. kemudian ada apa tukul puas puas kan gitu nanti ya. Ada satu lagi nih Mas Hersu, Apa ini tuh? buat pemirsa Out the Record nih spesial nih. Oh. Jadi ada unggahan dari inilah.com ini ya, menariknya ini unggahan resmi ini dari media. Yang di situ dia mengunggah Joko Anwar itu yang lewat akun Twitternya dia menulis on the way shooting film horor di IKN. Dia menulis seperti, saya nggak tahu apakah ini memang betul dia mau membuat Hmm. film di sana ataukah ini sekedar sindiran-sindiran saja atau ya tulisan happy-happy saja, narasi yang mengusik Hmm. seperti itu gitu. Itu Hmm. banyak dilakukan oleh pekerja seni kita dan juga para komika sekarang ini. Nah, Hmm. kemudian di situ kata dari inilah.com, kalau IKN dibikin film horor, apa judul yang cocok? Ini Hmm. pertanyaan kepada Oh ya, netizen terus begitu. jawabannya?
Oh, jawabannya banyak sekali. Ini ada yang Oh, mengatakan, Sinta Effendi misalnya mengatakan 190 tumbal Raja Bati. Nggak tahu Raja Bati apa ya maksudnya. nggak Atau tahu Bati saya. untung kali ya. Karena Iya, itu iya. 190 kan mengacu kepada HGU IKN yang Oh, untuk apa namanya untuk tahap pertamanya itu 95 tahun bisa diperpanjang menjadi tahap kedua. Jadi jumlahnya 190 tahun yang kita terkaget-kaget dan sampai sekarang belum dibatalkan ya oleh Pak Prabowo. Pak Prabowo ini harus batalkan nih. Ini Oke, terus. luar biasa. Terus yang lainnya ada yang memberi usul klinik susu emas, ada yang istana Grandong, tumbal dari raja, rakyat jadi tumbal demi ambisi, IKN pembuangan jin. Wah, ini yang menarik sekali dan banyak mendapatkan Hmm. apa balasan dari netizen adalah pengabdi plongo. Jadi berikut ada pengabdi Lagi ini. ada ada gambar ya ini netizen kreatif banget begitu Iya, ya. iya, iya. Dan ada juga mengatakan kalau memang mau buat syuting film horor, kayaknya sih lebih cocok film horornya dibeli judul Mangkrak, Tumbal Raja Hutang di Istana IKN. Ada lagi nih, ada lagi Mulyono Pengkhianat NKRI. Wah, ini kayaknya saya agak-agak setuju nih kalau gini karena NKRI harga mati, Pancasila, saya Pancasila dan sebagainya. Tapi apa yang dilakukan adalah menjual Udah, NKRI. udah cukup deh Mbak, kasihan deh. Oke, Aduh, aduh ini, aduh, oke, geleng-geleng kita nih Bagi jangan netizen. tambah-tambahin lagi deh. Udah, ini awal pekan ini nanti banyak yang bad mood awal pekannya ya. Oke, kita pamit aja dulu ya Mbak Agi ya, biar Mhm, oke. biar bisa menikmati menyambut ya kan mereka baru liburan nih, sahabat-sahabat Optikot baru liburan, ini lagi ya happy-happynya menyambut Senin atau sebenarnya makin berat beban berat karena masih kerja di hari Senin ditambahin lagi sama Mbak Agi soalnya gitu ya. Oke, kami mohon pamit. Saya Hersubono Arif. Dan saya Agbeta, terima kasih atas perhatian Anda. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.